Nah, sekarang saya jelaskan kolamnya, ikannya. Nah, ini sedikit nih yang saya mungkin di video-video sebelumnya belum pernah bahas. Jadi penghobis itu ada dua tipe. Oke. Ada tipe yang Oke, selamat malam teman-teman semua dan koi lover dimanapun berada. Nah, kita hari ini mohon maaf sempat ketunda agak lamanya. Wah, bener. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu awal kita progres pembuatan kolam dengan konsep minimalis tapi ada sentuhan natural dan pohon-pohon tanaman yang di Tangerang. Oke. Ya, nah ini saat ini sudah running kurang lebih tadi saya nanya sama customernya sejak masuk ikan itu kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. Ya, Oke. nah kita nanti akan ada beberapa pembahasan di sini. Sebelum itu kita kepengen ngasih penjelasan sedikit sekilas speknya. Oke. Ini Nah, mulai dari mana dulu, Bu? Nah, ini dari kolam dulu. Nah, Oke. Nora bisa lihat kenapa saya bilang ini minimalis karena memang bentuk finishingnya itu tidak terlalu banyak ornamen batuan-batuan seperti batu karang, batu fosil, batu sungai, batu andesit yang seperti di finishing natural kita. Ini kan rata-rata minimalis semua. Oke. Secara ibaratnya bentuknya dan lain-lain cukup sederhana lah. Kalau Tapi sebetulnya dilihat ini, Go. Ona suka tanaman ini. yes, satu itu. Dan kalau kamu lihat ini ada unsur seperti kejawen-kejawennya. Oke. Lihat terutama warna batu bata merahnya. Ya, jadi ini sebetulnya bata ini sebetulnya warna aslinya itu warna candi, warna abu-abu. Seperti yang tembok itu harusnya. Oke. Oh, ini ya. Ya, Oke. tapi ada satu pilihan opsi lagi yang warnanya memang merah bata seperti ini. Kalau kamu ingat yang di kolam saya pribadi, kenapa itu warnanya putih? Karena dari abu-abu saya cat putih. Oke. Ya, Paham, tadinya saya sempat tawarin yang sama ke customer supaya di sini putih, kan kelihatan lebih bersih dan lebih warna cerah tuh intinya kelihatan lebih besar. benar. Gitu. Nah, akhirnya diputusin merah ini karena customer takut kalau putih itu gampang kotor. Oh iya Gitu, juga karena sih, ini ada binatang yang lain, kucing sering lewat, orang juga sering nginjak-injak ke sini. Ya udahlah, tetap merah bata seperti ini. Oke. Jadi secara ornamen ini kita finishing dengan batu bata halus yang warnanya itu merah bata. Kita finishing dengan coating. Oke. Seperti itu. Nah, air terjun ini ada satu outputnya yang normal lihat di tengah-tengah itu lebar air terjunnya kurang lebih sekitar 70-80 cm. Nah, itu juga konsepnya agak minimalis dan sengaja kita buat supaya nggak terlalu berisik, agak dekat ke permukaan air kolam. Oh, itu biar jadi tips juga ya, Ya, sebenarnya. jadi kalau ya? teman-teman yang nggak suka suara output air terjunnya atau waterfallnya masuk ke kolam ini berisik, jangan terlalu tinggi intinya Oke. begitu. Oh ya, aku mau tanya. Kolam koi itu perlu nggak sih kok adanya air terjun itu? Tergantung kebutuhan. Oke. Yang pertama saya bilang, yang pertama kan memang kebutuhan waterfall atau output air terjun itu salah satunya untuk suplai oksigen yang balik ke kolam. Makanya kalau kamu misalkan ke alam, kamu kalau berdiri di dekat air terjun, misalkan ada air terjun, rasanya lebih fresh, betul nggak? Oh, ya, Ya udaranya kan, lebih sejuk udaranya gitu kan loh, Pak. oksigennya lebih sejuk, gitu kan. Nah, kembali lagi itu adalah kebutuhan utamanya suplai oksigen, saya bahas dulu. Tapi ada orang yang suka suara, ada yang suka silent. Oke. Nah, kalau suka silent ya terpaksa air terjun kita nggak pakai, kita pakai dari arus. Arus atas, arus bawah gitu kan. Nah, nanti saya akan jelaskan spek setelah ini. Nah, tadi udah ya kita jelasin ke air terjun, sekarang kita bahas skimmer dulu. Oke. Skimmer itu ini. ada dua, kita letakkan di seberangnya air terjun. Jadi teman-teman usahakan kalau kita buat skimmer itu harus berseberangan dengan output air terjun yang ada dan aerator yang di bawah air terjun. Oke. Jangan skimmernya sejajar dengan air terjun, nggak fungsi dong. Bener-bener. Gitu loh. Airnya Jadi pun ini di juga seberang. nggak bakalan Nah, ke kalau arah kita situ ya, lihat, kok, ya? nah nanti kita akan bahas ya kenapa ini agak berbuih juga. Nanti saya akan jelaskan. Intinya saya kepengen supaya teman-teman selain kita mereview kolam di Tangerang customer ini, bikinan Blast, nanti kita juga mau mereview beberapa edukasi. Oke. Ya, nah skimmer kita kasih dua karena memang ini bentuknya itu kalau kamu lihat kita biasanya sering buat air terjun itu di sisi memanjangnya. Jadi misalkan panjangnya 5 meter, 6 meter, air terjunnya di sisi yang sininya. Oke. Kalau ini kan kita taruhnya di kelebaran. Nah, makanya skimmernya kita split dua. Oke, Supaya paham. flow-nya itu dari dia nabrak ke sini dia bisa kebagi dua. Kanan dan kiri. Nah, bottom drain juga sama, kita pakai dua. Ini Oke. 3 in, ya tuh yang di Oh, di bawah, bawah ya. ya, Kok, ya? Bentuknya seperti kura-kura tuh.
bulat. Nah, itu namanya bottom drain atau saluran bawah. Makanya kalau Nona perhatiin, meskipun ini air agak berbuih, di kolam ini sebetulnya baik di permukaan ataupun di dasar kolam ini tidak ada sisa makanan ikan. Bening sih kok Ya, sebenarnya. nggak ada sisa makanan ikan. Tadi kan kita habis kasih makan. Nanti coba deh saya tak minta anu lagi. Tapi Ada. Tadi aku oh, video kesit juga. ya, ya. Tapi nggak ada kotoran melayang ataupun kotoran di bawah sama sekali. Oke, itu Nah, bisa itu- indikasi bahwasanya filtrasi kolam itu bener ya. Benar, yang saya bilang tadi, makanya kan saya mau satu persatu nih jelasin secara sistem kolamnya dulu, yaitu skimmer fungsinya, bottom drain fungsinya, output air terjun fungsinya. Nah, sebetulnya ada aerator. Oke. Aerator itu harusnya nyala di bawah air terjun, sama customer itu suka di sudut sini tuh nyala juga. Di sudut bottom drain. Bottom drain yang situ, ya. Oke, Nanti kita berarti kayak yang konsep di mana itu? Jawa Barat itu Jawa ya? Barat di Cikeas. Cikeas, Nah, sama. karena customernya suka tetap intinya nggak terlalu clear permukaannya, tapi kelihatan air gelembungnya itu banyak, dia kelihatan happy. Ya itu kan kembali lagi masalah Selera. seperti itu. Nah, skimmer udah, arus udah, bottom drain sudah, waterfall sudah. Nah, sekali lagi fungsi overflow. Overflow. Kamu seatnya agak deket biar kelihatan dari sini, soalnya pipanya agak kecil ya. Siap, kelihatan kok. Ya, oke. Masuk. Nah, sekarang saya jelasin, mumpung ini ada contoh kasusnya. Nah, jadi kemarin customer ini memang ikan lama, rata-rata yang balik ke kolam ini itu overpopulasi. Kolam ini kan speknya ini sekitar 12-13 ton dengan filter. Jadi secara teori semestinya kapasitas maksimalnya itu 25 ekor. 25 ya. Ya, ini 40 ekor dan udah agak gede-gede, plus ada ikan kaviar 10. Jadi 50. Loh Pak, itu kan bukan ikan koi, tapi kan tetap makan, tetap buang kotoran. Oke. Ya kan? Jadi intinya ini memang pasti ibaratnya secara lendir, kotoran yang terbuang setelah makan, pasti ibaratnya over lah. Oke. Nah, kemarin kebetulan ada ikan baru yang datang tanpa melalui karantina, sama beliau di PK langsung masuk kolam. Oke. Habis itu satu kolam flashing semua. Mungkin bisa jadi gejala crash bakteri. Oke. Nah, tadi saya udah jelaskan, next time jangan seperti itu. Ikannya memang nggak beli dari saya. Oke. Tapi saya intinya kepengen ngasih edukasi ke beliau supaya lain kali lebih berhati-hati dan lebih disiplin. Oke, dan untungnya sehat-sehat Untungnya ya, masih kok ya? nggak apa-apa Oke, nih, oke, nggak ada yang benar. bermasalah. Cuman waktu itu dia kabarin malam-malam flashing. Saya udah berasa, saya tanyain kenapa kok bisa flashing, cerita. Nah, untungnya mau jujur. Terkadang saya tuh bukan nggak mau bantu, cuman kadang ada teman-teman yang ngomong, Pak ikan saya kok begini, kok ikan saya flashing. Lah saya nggak dikasih tahu sebelum itu ada kejadian apa, terus saya suruh menerawang. Oke. Kan nggak bisa, dan mohon maaf saya memang tidak terima konsultasi ya. Jadi jangan setelah ini nanti pada WA Pada saya atau apa, tapi konsultasi atau apa, aduh itu wah Norma bisa bayangin lah. Ini kan karena memang kolam buat sama kita, kebetulan ada case. Nah saya sharingkan lewat YouTube supaya teman-teman bisa belajar secara massal atau bersama. Tapi mohon maaf nanti jangan setelah ini pada WA saya personal atau apa, pasti saya nggak bisa jawab gitu loh. Oke. Oh, ini Ya. bisa jadi indikasi yang menyebabkan Menyebabkan ini. saya lanjutin tadi. Oke. Setelah ikan baru masuk, hari pertama aman, hari kedua aman, hari ketiga mulai dikasih makan sama beliau. Habis dikasih makan, satu kolam rata-rata flashing. Oke. Ya kan? Saya suruh puasain. Tuh, namanya ada masalah di kolam, selalu saya kasih tip langsung Puasa. Puasa 1 hari masih flashing. Puasa hari kedua masih flashing. Saya udah feeling, berarti ini nggak bisa cuman puasa. Saya ngomong sama beliau, Pak, kasih treatment di milin. Mungkin bisa jadi ikan yang baru itu ada bibit kutu, ada mungkin bibit-bibit bakteri yang berbeda, sehingga menyebabkan ikan lama yang flashing-flashing. Dikasihlah di milin. Udah. Nah, dikasih di milin 1 kali 24 jam, di backwash sama beliau. Oke. Nah, beliau ini nggak tahu bahwa backwash itu sebetulnya di sistemnya Blaze itu hanya cabut pipa. Oke. Tapi sehabis di backwash dibom garam kolamnya. Iya. Makanya jadi agak berbuih seperti ini. Berarti efek dari garam Efek juga dari ya, garam Bro, plus ya? dimilin ya. Nah, jadi nggak apa-apa juga. Intinya itu kan tidak menyebabkan kematian. Tapi tadi saya jelaskan ke customer, kolam ini kan baru running 3 minggu. Dan ternyata setiap 2 hari sekali itu beliau itu backwash plus ngebom garam. Jadi ini pemahaman yang mungkin bisa jadi saya juga mengakui mungkin saya penjelasannya kurang tepat juga. Tapi intinya kalau backwash aja. Jadi nggak usah kasih garam. Nggak usah kasih garam teman-teman seperti itu. Karena kalau dikasih garam nanti jumlah bakteri positif yang sedang proses bertumbuh di bakteri yang media biologis
bisa ikut sebagian mati juga. Oke, ataupun juga bisa jadi terhambat juga ya, Bro, ya? Betul. Nah, balik ke tadi, Oke. maka dari itu untung kita udah siapkan overflow. Oke, yang di sebelah sini tadi. Nah, besok langkahnya saya udah jelasin ke customer, kita backwash lagi sekitar sedikit aja. Berapa Setelah persen itu kok dari kolam biasanya? maksimal 10% aja cukup. 10 udah cukup. Ya, setelah backwashnya selesai, ingat jangan digarem, kita dripping air. Biar permukaan air ini naik, kemudian air yang jenuh-jenuh dan buih ini kebuang ke overflow itu. Oke, paham. Sehingga nanti habis itu saya yakin pasti juga akan lebih bening, buihnya pun akan berkurang. Ya, jadi mungkin buat teman-teman nanti lupa kok berbuih apa segala macam. Inilah yang tadi menyebabkan kenapa airnya sampai berbuih. Itu ya. Nah, yang mungkin sebelum kita bahas ikannya, kita bahas lagi mengenai estetika nih. Oke. Nah, memang sebetulnya saya sudah pernah saranin ke beliau itu pohon tanaman itu nggak usah sebanyak ini. Dalam artian kasih tanaman yang justru nggak terlalu gede-gede, mungkin bonsai yang kecil-kecil supaya kolamnya itu intinya nggak kelihatan terlalu penuh gitu loh, Norma. Ingat nggak? Oke. Saya kan pernah bilang bahwa kalau kolam kita nggak terlalu besar, pohonnya jangan besar-besar. Tapi ini sebetulnya secara pot dan ukuran pohonnya ini agak kebesaran nih gitu loh. Tadi saya udah kasih masukan juga. Tapi sekali lagi, saya tidak bisa memaksa karena memang customernya suka begini. Suka lebat, suasananya pot-pot sama tanamannya ini padat gitu. Nah, kemudian pencahayaan kuningnya yang di sudut sana, yang di air terjun, yang di area chamber, yang di area samping kolam. Ini kan kamu lihat nggak, kita malam hari ini jam berapa ya? Ini jam 8, setengah 9. Setengah 9. Tapi kamu lihat kolam, lihat ikan dan sekitarnya jelas nggak? Jelas. Jelas. Karena itu tadi lagi, sekali lagi dari permainan lighting atau pencahayaan. Nah, spek filter ini standar 30%. Filter ini mungkin saya karena banyak pot-potnya, jadi kalau kita mau buka kan agak repot, mesti minggir-minggirin pot-potnya. Tapi saya jelasin sekilas saja. Chamber ke-1 itu sikat brass. Oke. Chamber kedua itu jet mat. Chamber ketiga biologis, chamber keempat biologis, chamber kelima air bersih. Simple. Nanti kamu kasih tulisan aja. Boleh. Sama contoh-contohnya. Nah, biologis ini pun ini menggunakan spek yang medium kalau di kita. Dalam artian medium, sebagian biostone atau batu apung, sebagian biocube. Oke, dan itu pun bisa ya sebenarnya di Miko? Bisa. Makanya kan saya selalu bilang itu menyesuaikan dengan budget dan kebutuhan customer. Tadi saya udah jelaskan, mungkin nanti jalan berapa bulan, Pak, saya mau top apa? Nanti yang batu apungnya kita kurangin, kita beli lagi biocube 1 dus, dicicil lah bisa. Jadi itu ibaratnya tidak terlalu signifikan lah perbedaannya. Nah, saya jelaskan sekali lagi edukasi, batu apung dengan batu gombong beda ya. Nanti kita kasih gambarnya. Tapi intinya saya lebih rekomen batu apung, bukan batu gombong. Nanti jangan setelah itu tanya, kenapa Pak Ade? Capek saya jelasin. Udah, kalau teman-teman mau percaya dengerin omongan saya, kalau nggak percaya tetap mau pakai batu gombong, ya monggo. Kita nggak usah debat kusir. Ya kan, saya tuh paling nggak suka debat. Saya hanya mau melakukan apa yang saya yakini dengan beberapa pertimbangan dan saya udah konsultasi ke sana sini dan pengalaman saya di kolam 10 tahun lebih. Jadi terkadang mungkin ada hal-hal yang saya tidak bisa jelaskan secara teoritis atau detail. Karena ini menyangkut yang namanya jam terbang, menyangkut yang namanya sudah kita punya pakem atau punya standar. Jadi mohon jangan diperdebatkan. Itu. Dan jangan nanti nanya media-media yang Blaskoi nggak pakai. Saya tidak akan mau jawab. Titik. Nah, teman-teman menyimpulkan sendiri kenapa Pak Ade nggak mau pakai. Padahal Pak Ade itu referensinya itu udah bukan cuma senior kaleng-kaleng. Kita mulai dari ahli kolam, ahli RDF, ahli teknis kolam, desain, kemudian media, importer, dealer besar, dealer yang ibaratnya mendatangkan media-media itu, saya di Indonesia itu referensi saya atau relasi saya itu yang top-topnya. Kalau saya sampai nggak mau pakai itu, teman-teman pikir sendiri, udah gitu aja. Ya, jadi jangan diperdebatkan. Seperti itu ya. Jadi spek filter juga standar 30%. Nah, sekarang saya jelaskan kolamnya, ikannya. Nah, ini sedikit nih yang saya mungkin di video-video sebelumnya belum pernah bahas. Jadi penghobis itu ada 2 tipe. Oke. Ada tipe yang fanatik ke kualitas. Biasanya memang yang fanatik ke kualitas ini perasaannya agak nggak begitu kena atau nggak gitu kepake. Jadi benar-benar kalau ikan sudah di luar standarnya dia, kualitasnya sudah nggak bagus, apapun yang terjadi dia intinya kepengen keluarin dari kolam itu. Nah itu saya tuh agak kesana tuh.
Jadi saya tuh idealismenya dan ibaratnya perfeksionismenya untuk kualitas ikan itu memang agak kencang. Makanya kalau Norma perhatiin, ikan yang mau masuk ke kolam saya itu benar-benar saya seleksinya ketat sekali. Nah, betul. Padahal logikanya stok Blaskoy itu ada 500 ekor lebih. Nah. Kalau saya cuma mau ngisi 10, 15, 20 ekor di kolam saya Bisa, pribadi, ya? mungkin 1 jam aja selesai gitu loh. Tapi saya memang benar-benar cari yang selektif sesuai dengan standar dan kualitas saya. Itu tipe yang pertama ya. Nah, tipe yang kedua, ada yang istilahnya pet lover. Oke. Penyayang, perasaannya itu dalam. Nah, itu kok. Kita udah arahkan, Pak, ini ikan sorry ini sebetulnya kurang bagus, sudah agak bengkok, kualitasnya udah ada. Aduh Pak Ade, saya sayang. Ini ikut saya udah 2 tahun lebih. Sebelum bangun kolam sama kita, dia udah ada ikan ini. Contohnya ini agak bengkok. Tadi udah saya kasih tahu, ya kan? Itu agak perutnya turun, mulai bengkok juga. Tapi ya itu tadi. Bukan masalah dia nggak mampu beli ikan bagus loh Norma. Bener kok. Karena sayang tuh tadi saya kan denger kan kita ngobrol. Juga, betul. Nah makanya saya cuma mau menjelaskan nanti teman-teman jangan ada yang komen lupa ada kok ikan yang bagus ada yang jelek di kolam baru dan segala macam. Intinya tadi saya udah jelaskan. Tipe customer kita itu ada 2. Satu yang sebagai kualitas atau perfeksionisnya benar-benar mengutamakan kualitas. Yang kedua itu mengutamakan sayang atau perasaan. Gitu loh. Kadang mungkin ikan yang lama udah jelek ditukar dengan ikan yang baru yang lebih bagus dia belum tentu mau juga. Bener kok, bener. Gitu loh. Jadi makanya kan saya selalu bahas juga setiap kita mengedukasi kualitas ikan SQ dan segala macam. Jangan yang saya omongin itu terus dianggap sebagai yang paling benar. Enggak. Ada kok orang-orang yang tetap tidak mempedulikan kualitas tapi karena rasa sayang tadi. Oke. Itu bedakan ya seperti itu ya. Jadi memang intinya customer intinya untuk saat ini memang ikan-ikan yang tadi memang sudah kurang bagus pun dan ada beberapa yang bengkok, yang bermasalah, itu tetap mau dirawat dulu. Nah, benar tuh. Ya, nanti pelan-pelan ya dia ngomong, kita lagi pikirin Pak, nanti mungkin yang sudah menurut Pak Adi tadi kasih tahu yang kualitasnya kurang-kurang bagus, kita mau pisahin mungkin di vet atau di kolam yang lebih kecil. Oke. Jadi yang di sini tinggal yang kualitas bagus-bagus, seperti itu ya. Jadi itu mengenai ikan koinya. Tapi overall, untuk running 3 minggu di kolam di Tangerang ini, ikan sehat, air juga kualitasnya bagus meskipun agak berbuih sedikit ini, karena yang tadi saya bilang kita memang sedang habis kasih dinilin, plus kemarin di backwash, setiap di backwash ternyata dikasih garam. Iya. Jadi garam itu salah satunya menimbulkan buih atau busa di permukaan air itu. Oke, wah, nah, semoga nih Kode ya. Mantap ilmunya. Ya, semoga tadi teman-teman bisa ambil positifnya ya. Sekali lagi kalau setiap kita men-sharingkan sesuatu, mungkin ada teman-teman yang nggak berkenan atau nggak cocok, ya itu kembali lagi ke masing-masing. Tapi kalau bisa membantu dan bermanfaat, saya juga ikut senang. Nah, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Karena like Anda, comment Anda, subscribe Anda, dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng ya. Supaya kalau kita upload video baru, teman-teman langsung ngerti. Nggak ketinggalan. Bisa nggak ketinggalan juga. Yang pasti, terima kasih. Ya, sebentar lagi kita akan berganti tahun, semoga di tahun 2023 dan seterusnya buat teman-teman Blessed People, Koi Lover dimanapun berada yang sudah banyak mendukung dan support ke kita doakan semua selalu sehat-sehat, sejahtera selalu dan bahagia selalu. Ya, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dan terima kasih. Bye.